Khairul Anasril. Saya Khairul Anas akan memberikan sedikit tips bagaimana tata cara teman-teman semua dalam public speaking, yakni berbicara di depan orang. Ini sangat penting sekali karena di zaman sekarang ini adalah zaman dimana kita harus bisa mengemukakan sesuatu dengan baik dan benar di hadapan orang. Dan public speaking ini sangat penting sekali dimanapun dan dalam kondisi apapun. Public speaking ini tidak harus sebagai seorang penceramah ya. Paling terbatas kita sebagai seorang guru, mungkin nih guru yang menyampaikan kepada siswanya ketika di kelas, atau mungkin seorang teknisi, seorang trainer itu wajib menguasai teknik public speaking ini. Terlebih apalagi kalau profesi kita sebagai seorang penceramah, ya, kita harus bisa menyampaikannya dengan baik. Nah, jadi teman-teman, public speaking ini merupakan sesuatu yang bisa dikatakan mudah tapi sulit, tapi juga dikatakan sulit tapi juga mudah. Nah, karena public speaking ini adalah suatu cara yang harus kita punya ilmunya sebelum kita memulainya. Yang pertama, teman-teman boleh catat deh ya. Ini saya bagikan tips ini gratis khusus teman-teman semua. Biasanya teman-teman bisa mendapatkan ini melalui seminar yang mahal, yang berbayar, yang minimal 100.000. Ini akan saya berikan sedikit saja. Ya, dan intinya, daripada intinya, poin-poin yang penting dalam kita mempersiapkan public speaking yang baik. Kalau kita lihat tokoh public speaking terbaik Indonesia hanya satu, sampai hingga saat ini adalah Presiden pertama Indonesia, yakni Bapak Soekarno. Beliau adalah seorang proklamator sejati yang sangat baik dalam menyampaikan sesuatu di publik. Oke, yang pertama teman-teman yang harus teman-teman bisa kuasai adalah sebelum kita public speaking atau berbicara di depan orang adalah materi. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu tidak mempunyai materi. Ya, jadi kunci pertama adalah matangkan dulu materi kita. Apa yang akan saya sampaikan, yang akan kita sampaikan, siapkan poin-poinnya. Atau mungkin kalau kita pakai PowerPoint, ya silahkan dipakai PowerPoint-nya. Kalau tidak, minimal kita hafal poin-poinnya dan kita bisa menguasai materi itu. Barang siapa yang berdiri di depan orang dan berbicara tanpa adanya materi, siap-siap turun dengan cara yang malu. Nah, itu suatu perkataan dari guru saya. Ya, jadi yang pertama adalah persiapkan materi. Itu yang pertama, matangkan materi. Yang kedua, siapkan psikis kita. Nah, berapa banyak orang yang berbicara di depan orang itu gugup, mungkin juga sampai akhirnya hilang atau bahasa kita blank. Kita udah persiapkan semuanya, tapi di depan orang akhirnya blank. Nah, ini hal yang biasa teman-teman, apalagi untuk pemula sebagai seorang public speaker ya. Maka caranya adalah sebelum kita mulai tampil di depan orang banyak atau di depan siapapun, kita harus mempersiapkan fisik dan psikis kita. Fisik kita harus sehat. Kita harus dalam keadaan sehat, dalam keadaan spirit, tidak boleh kita dalam keadaan sakit. Karena tubuh dalam keadaan sakit juga mempengaruhi penampilan kita di depan orang. Ya, kita harus siap secara fisik kesehatan. Yang kedua secara psikis. Cara menjadikan diri kita menjadi orang yang percaya diri atau pede di depan orang adalah salah satunya adalah ilmunya. Kita harus menganggap orang di depan kita itu adalah satu. Mungkin kalau kita suka dengan satu binatang, mungkin kucing ya, mungkin kita suka piara apapun, anggap saja orang di depan kita itu adalah kucing yang kita sukai. Nah, dengan seperti itu, maka kita akan lebih rileks, lebih santai dan tidak gugup. Ya, memang ini sulit sekali. Yang aslinya orang tapi kita anggap mereka seperti kucing yang kita sukai. Tapi ini harus kita latih dan ini berhasil untuk saya pribadi. Ketika kita menyukai sesuatu, mungkin kalau teman-teman suka dengan binatang, kucing yang saya contohkan ya, karena pasti semua orang lebih banyak suka kucing ya. Silahkan gambarkan bagaimana ketika kita berdiri di depan orang, kita anggap orang yang menonton kita itu adalah kucing-kucing yang biasa kita suka, yang kita cinta. Dengan begitu, itu mengurangi cara grogi kita. Terus selanjutnya, tips cara mengurangi grogi adalah, atau mengurangi cara gugup kita di depan orang adalah, kita memperbanyak menarik nafas yang panjang-panjang sebelum kita memulai penampilan. Nah, biasanya public speaker itu, siapapun dia, penceramah atau trainer, sebelum dia memulai
berbicara di depan orang berjam-jam, biasanya di belakang panggung, di backstage panggung, biasanya mempersiapkan pernapasan. Nah, caranya seperti biasa kita kalau kita pengen olahraga tersenam, tarik napas dalam-dalam dari hidung, ditahan 2 detik, keluarkan pelan-pelan lewat mulut kita. 3 kali cukup. Itu akan membuat kita rileks. Kalau misalnya kita melihat ada audiens ribuan, puluhan ribu yang akan menonton penampilan kita dan kita gugup, tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan secara perlahan lewat mulut kita. Itu juga akan mempermudah kita, akan meminimalisir gugupnya kita, seperti itu. Itu yang poin yang penting. Tadi yang pertama adalah materi, yang kedua adalah kita persiapkan fisik dan psikis kita. Kalau sudah siap, kedua itu adalah di dalam kita melaksanakan penampilan. Nah, ketika penampilan, usahakan yang pertama kita harus berpenampilan yang menarik. Ya, meskipun orang itu hanya ingin mendengar ucapan kita, tapi yakin dengan saya bahwa orang juga akan memperhatikan penampilan daripada pakaian kita. Maka kalau kita ingin berbicara di depan orang, tidak harus baju yang mahal, tidak harus pakaian yang mewah, tapi minimal pakaian kita harus rapi. Minimal kita rapinya sama dengan audiens. Ya, itu yang pertama ketika dalam penampilan. Yang kedua, usahakan berbicara dengan pelan-pelan. Artikulasi kata-kata itu harus jelas. Jangan sampai kita seperti membaca cepat. Jadi orang yang berbicara di depan orang itu harus berbicara secara jelas, apalagi kalau ada kata-kata yang harus ditekankan. Mungkin ada kata-kata yang itu poinnya, itu kita harus tekankan berulang-ulang, tidak masalah. Tapi yang terpenting adalah intinya tidak boleh kita buru-buru. Karena kalau kita buru-buru, akhirnya orang tidak akan menerima apa yang kita sampaikan. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya, setelah itu sudah dilakukan, selanjutnya adalah kita persiapkan sebuah note. Kalau itu kita sebagai trainer ya, atau sebagai seorang guru, jangan sampai kita blank materi. Karena yang membuat kita blank bukan hanya grogi, tapi mungkin kita juga lupa dengan sebuah materi. Ya, persiapkan catatan kecil, ya mungkin di kertas, atau mungkin kalau yang terbiasa dengan PowerPoint, ya PowerPoint itu lebih memudahkan kita semua ya. Atau yang mungkin dengan gadgetnya silahkan. Tapi jangan sampai kita ada jeda yang lama sampai penonton menunggu apalagi yang ingin kita sampaikan. Maka saya tekankan dari di awal yang kita persiapkan adalah materi. Jangan sampai materi kita belum matang tapi kita sudah sampaikan kepada orang lain, akhirnya akan terjadi sebuah kekacauan yang luar biasa. Selanjutnya adalah ketika kita memegang mic. Nah, biasa kalau kita berbicara, biasa kita pegang pengeras suara ya, mic ya. Minimal biasa kita pakai mic yang memegang. Kita atur suara kita, jangan sampai suara kita itu terlalu naik terus atau bahkan juga ada yang terlalu rendah terus. Nah, ini kita harus bisa mengatur itu. Di mana kita posisikan suara kita ketika pembukaan, mungkin kita dengan suara yang biasa aja. Contoh pembukaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pelan. Tapi ketika di tengah, silakan naikkan suara kita, tapi jangan sampai berlebihan sampai orang yang audiens sampai mendengar sampai terlalu berisik begitu. Ya, boleh kuat, tapi jangan sampai membuat orang tidak nyaman. Nah, silakan diatur sebagaimana sebisa mungkin suara kita, ada kata-kata yang harus kita menurunkan tempo kita berbicara, ada juga sesuatu yang kita harus berapi-api. Biasanya kalau dalam pidato itu ketika mengajar itu berapi-api. Tapi berapi-api di sini bukan harus kita dengan cara seperti orang demo, dengan cara yang suara yang kuat lantang, tidak. Kuat cukup hanya dikuatkan lagi dengan pengeras suara. Pengeras suara akan membantu kita dalam kita berbicara. Cukup kita dengan berbicara pelan saja sudah terdengar suatu ruangan penuh. Maka kalau kita pakai pengeras suara, silahkan gunakan pengeras suara dengan sebaik mungkin, jangan sampai over, ya. Jangan sampai juga low. Maksudnya kita memakai pengeras suara tapi terlalu pelan suara kita. Jadi gunakan pengeras suara dengan baik. Tekniknya adalah, misal ini mic ya, ini mic yang saya pegang. Begitu saya pegang mic ya,
Usahakan 3 jari jarak mic dengan mulut kita. Nah ini pas sekali, ya. Ini pas sekali. Jangan sampai melebihi itu 3 jari, ya. Karena kalau terlalu dekat, mic juga tidak akan suara kita tidak akan baik dilihatnya. Maka 3 jari, ya, seperti ini. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah perbanyak senyum. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu apapun, meskipun itu sesuatu yang berat, sesuatu yang serius, tapi kita juga tidak boleh melupakan senyum, karena senyum itu diperlukan, ya. Maka terkadang banyak public speaker, terutama penceramah yang ketika penyampaiannya ada lelucon, ada guyon, ada bercanda, karena itu akan mencairkan suasana. Atau minimal kalau trainer biasanya kita menggunakan permainan segala macam, permainan untuk mencairkan suasana. Itu penting sekali, karena jangan sampai orang itu mengantuk, ya. Karena ketika audiens sudah mengantuk, berarti apa yang kita bicarakan sudah tidak menarik. Nah, maka kita bungkus materi kita sebaik mungkin, bukan hanya materi yang full, tapi kita juga harus sisipkan dengan sebuah lelucon atau guyon, atau bahkan hanya sebuah interaksi dengan peserta, dengan jamaah atau dengan audiens, sekedar menyapa atau sekedar membuat pertanyaan dan mereka harus menjawab agar suasana lebih mencair. Jadi begitu teman-teman, ya. Itu adalah beberapa tips. Sebenarnya banyak tips ya dari orang-orang yang ahli di bidang public speaking. Tapi ini hal yang penting saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Share video ini kepada yang membutuhkan. Semoga menjadi amal jariah kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe Khairul Anasril.